tryout, tapi aku coba bahas dulu. Bentar. Aku share screen dulu. Oke. Nah, oke. Ya, tadi udah dikenalin, namaku Habibah Asmitu Salihah. Kalian bisa panggil Kak Biba. Terus nanti selama aku jelasin, kalau misal ada yang nggak jelas atau ya apa namanya, mungkin ada salah-salah, langsung chat atau bilang aja. Gitu. Oke, aku mulai aja dari soal yang pertama. Jadi soal pertama itu tentang orbital makro. Nah, ini tuh kayak memang materi yang paling dasar banget. Jadi ada 5 bentuk orbital yang udah disediakan. Terus nilai 4 bilangan kuantum yang mungkin bagi elektron yang menempati orbital 2. Orbital 2 itu yang ini, yang gambarnya ini. Nah, kalau kita lihat 1 sampai 5 itu semuanya itu orbital eh, yang bentuknya itu ada empat ini ya, 4 balon ya. Nah, kalau ada 4 balon kayak gini, berarti dia tuh cirinya termasuk orbital D. Jadi ya orbital D. Sedangkan kalau untuk jadi jenis-jenis orbital itu ada orbital D, ada S sama P. Nah, kalau S itu bentuknya dia tuh lingkaran gini. Sedangkan P itu balonnya cuma ada 2 biasanya. Nah, sedangkan sini tuh balonnya tuh 4 kecuali yang nomor 2. Nah, meskipun nomor 2 ini balonnya cuma 2, tapi dia tuh ada lingkarannya di sini. Makanya dia tuh masih termasuk orbital D, bukan orbital P. Nah, kalau aku jelasin tentang orbital sedikit, S itu cuma ada lingkaran ini jenisnya. Ya, cuma ini aja. Jadi kayak bakal di tengah-tengah gitu. Kalau mau dibuatin apa namanya sumbu ordinatnya biasanya S itu kayak gini di tengah-tengah gitu. Sedangkan kalau P itu dibagi 3 kayak ada PY, eh mulai dari PX, PY, PZ. Nah jadi kalau yang P itu pas di sumbunya gitu. Jadi kalau PX itu, misalnya ini sumbu X, Y, Z ya. Nah kalau PX itu di sini di sumbu X gitu. Terus sedangkan kalau Y itu di sumbu yang PY. PY itu yang di sumbu sini. Sedangkan kalau yang Z itu ada berdiri yang di sini. Nah, bedanya PZ sama ini, PZ eh D kalau yang ini tuh namanya DZ. Bentar. Ya, DZ kuadrat kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. DZ kuadrat ini tuh DZ kuadrat nama orbitalnya. Nah, kalau yang ini tuh bedanya yang biasa cuma lingkaran seperti ini, sedangkan kalau PZ kuadrat itu ya, ada balon ini yang PZ biasa ya. Sedangkan ini tuh DZ kuadrat nama ininya. Nah, kalau yang lain-lainnya itu banyak banget jenis apa ya? Kalau nggak salah, kalau D itu ada yang XY, XZ, YZ, terus eh, X kuadrat, Y kuadrat, min Y kuadrat sama Z kuadrat. Ini nama-nama orbitalnya. Tapi kalian nggak terlalu perlu menghafal, tapi kayak cukup tahu kalau ciri-ciri dari orbital D itu seperti apa. Kayak gini, harus diingat-ingat. Terus ini orbital P kayak apa dan orbital S seperti apa. Nah, itu yang aku mau kenalkan dari soal ini. Kemungkinan aja bisa keluar. Terus yang di sini, nilai 4 bilangan kuantum yang mungkin dari ini, yang menempati di DZ itu, kita tahu kalau orbital D itu dimulainya itu dari kulit ketiga. Jadi kalau kulit yang kedua ini nggak mungkin. Jadi elektron yang memasuki kulit kedua itu nggak mungkin. Soalnya kalau kulit kedua dia nggak punya orbital D. Nah berarti antara A, B sama E. Jadi kalau kiran ganda
misal OSK nanti pilihan ganda, kalian harus bisa apa namanya skill untuk mengeliminasi jawaban. Jadi yang nggak mungkin itu disilang dulu gitu loh buat mempermudah milih jawaban. Nah, terus ini antara kulitnya nomor 4 atau nomor 3. Nah, terus kita lihat D itu nilai L-nya, ini tuh N-nya sama dengan 3. Minimal ya, minimal. Jadi tiga, tiga ke atas selalu punya orbital D. Terus L-nya itu nilainya pasti 2. Pasti. Jadi yang L-nya nggak 2, itu salah. Jadi ini salah, ini salah. Jadi kemungkinan yang paling benar yang ini, yang A. Soalnya ini L-nya 1. Ini artinya dia miliknya orbital P. Ini juga 1. Ini orbital P. Jadi yang kemungkinan cuma yang A. N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 2. Nah, terus untuk M-nya, bilangan M-nya, atau magnetiknya, itu biasanya plus minus dari L. Karena, apa namanya, D itu L-nya 2, berarti M-nya itu selalu dari minus 2, min 1, 0, plus 1, sama plus 2. Kalau P berarti kalau ya ini ya, misal aku ngasih tahu yang P, orbital P, itu M-nya bakal min 1, 0, plus 1. Jadi kayak gitu. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misal aman ini, atau mau ditanyakan di akhir juga boleh, tapi sekarang aja, soalnya biasanya nanti lupa kalau di akhir. Dan kalau misal kecepatan, bilang aja kalau penjelasan kecepatan. Oke, aku rasa ini cukup gampang, tapi ya kadang diremehkan juga. Tapi ya pokoknya intinya dipelajarin aja gitu untuk masalah orbital-orbital ini. Terus aku coba lanjut nomor berikutnya. Yang kedua, senyawa yang mengandung atom oksigen banyak ditemukan di alam. Pokoknya ini narasinya. Dan ini tuh ada senyawa-senyawanya. Nah, berdasarkan struktur dan interaksi antar molekul yang dapat terjadi dalam senyawa A sampai D, urutkan titik didih masing-masing senyawa dari yang terbesar. Nah, untuk menentukan titik didih dari yang senyawa yang terbesar, itu kita udah dikasih clue, ada struktur, berdasarkan struktur dan interaksi molekul. Nah, apa sih apa namanya pengaruh dari struktur dan interaksi molekul? Jadi untuk struktur biasanya kalau struktur itu ini apa namanya untuk molekul khususnya ini ya hidrokarbon. Pokoknya yang kimia organik ya senyawa organik gitu yang ada banyak C-nya itu kalau struktur biasanya semakin semakin panjang strukturnya, maka apa namanya titik didihnya akan semakin tinggi. Titik didih, aku singkat aja. Didihnya semakin tinggi. Jadi kalau semakin banyak cabang, kalau bercabang kayak makin pendek strukturnya, dia tuh titik didihnya semakin rendah. Jadi kayak berkebalikan gitu. Kalau misal semakin pendek. Terus kalau interaksi antar molekulnya itu apa? Hubungannya dengan titik didih. Jadi kalau interaksi antar molekul antar molekul satu dengan yang lainnya di dalam larutan itu, dalam senyawa itu, kalau interaksinya makin tinggi atau semakin kuat, interaksinya makin kuat, interaksi makin kuat, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau struktur makin panjang dan interaksi antar molekul makin kuat, maka titik didih akan semakin tinggi. Nah, kita lihat dari A, B, C, D. Kita lihat dari yang lihat di sini tuh apa ya? Eh hidrokarbon kan ya?
C-nya 3. C-nya 3 dan ada satu gugus OH. Di sini, gugus OH ini akan membentuk ikatan hidrogen antar molekul dengan molekul yang lain. Jadi ini tuh cukup tinggi. Ini bisa dibilang cukup tinggi titik didihnya. Terus kalau yang B, nah yang B ini tuh C-nya juga ada 3. Tapi OH-nya ada 2. Lebih banyak daripada yang A. Berarti yang B ini itu akan lebih tinggi daripada yang A. Karena semakin banyak OH berarti yang terbentuk, maka interaksi antar molekulnya itu kayak semakin kuat gitu. Jadi nanti titik didihnya itu juga akan semakin tinggi. Jadi kayak saling berkolerasi gitu, saling berhubungan. Makin banyak OH-nya, makin banyak ikatan hidrogennya, makin tinggi titik didihnya juga. Lebih tinggi daripada yang A. Terus yang C, nah C ini bukan OH, tapi apa namanya? Namanya keton ini. Eh, Pokoknya ada rangkap CO tuh di tengah keton gitu. Nah, kalau yang keton kayak gini, dia itu bisa sebenarnya berikatan sebentar, bentar. Oke, untuk yang keton, dia kurang kurang bisa untuk berikatan hidrogen. Kenapa? Karena untuk bisa membentuk suatu ikatan hidrogen antar molekul, itu harus ada O sama H di masing-masing. Jadi contohnya gini, misal yang A ya, aku contohin yang A, ikatan hidrogennya itu seperti apa? Kayak gini. Aku singkat aja gambarnya. Nah, terus ada senyawa A yang lain. Aku kayak gini. Nah, jadi ikatan hidrogennya itu terjadi antara O yang di sini, yang di atas, dengan H yang ada di sini. H yang dimiliki O. Nah, sedangkan yang C itu kan kayak gini ya gambarnya. Ini yang C, ini yang O. Nah, kalau misal kita pertemuin sama yang O lain, dia kan sama-sama nggak punya H ya, nggak punya H di O-nya. Jadi dia nggak bakal bisa berikatan hidrogen di sini. Soalnya kalau dia berikatan hidrogen sama yang CH3 itu nggak bisa. Soalnya kan H-nya itu mengikat C. Jadi kayak nggak bakal apa ya? Pokoknya nggak bakal terjadi ikatan hidrogen kalau misal si O-nya nggak punya H kayak apa? OH kayak gini. Jadi yang C itu bisa dibilang dia tuh memiliki titik didih yang paling rendah karena dia tuh interaksi molekulnya paling lemah. Dia nggak punya ikatan hidrogen antar molekulnya. Tidak ada ikatan hidrogen. Jadi dia paling lemah, paling rendah ya, paling rendah titik didihnya. Nah, yang D itu apa namanya? OH-nya itu di ujung, sedangkan yang A tadi itu OH-nya itu ada di tengah. Nah, berarti kemungkinan D sama A itu mirip titik didihnya. Jadi dia tuh apa ya? Hampir mirip titik didihnya itu akan hampir mirip sama yang A. Hampir mirip dengan A. Nah, berarti kalau kita mau urutkan dari yang terbesar, yang pasti yang B itu harus jadi yang terbesar. Berarti antara D sama E, yang A sampai C itu kita blacklist, yang kita eliminasi lah. Terus yang paling rendah itu yang C. Berarti kita lihat yang paling rendah yang C ya berarti yang ini, yang D jawabannya. Soalnya yang E kan paling rendahnya yang D ya. Salah. Soalnya ini itu salah juga. Jawabannya benar yang D. Nah, aku bilang tadi D sama A itu mirip dan ternyata di pilihannya tuh D itu lebih tinggi daripada yang A. Nah, berarti ini tuh kayak membuktikan ini yang tadi aku bilang struktur. Semakin panjang struktur, titik didihnya itu akan semakin tinggi. Nah, di sini kan yang D, OH-nya itu di ujung. Sedangkan yang A itu OH-nya itu di tengah, kayak jadi cabang gitu. Dia kan semakin pendek. Yang A itu lebih pendek daripada yang D. Nah, makanya eh, dapat disimpulkan bahwa yang D itu bakal memiliki titik didih yang sedikit lebih tinggi daripada yang A. Soalnya dia tuh lebih panjang. Meskipun sama-sama punya jumlah CH sama O-nya itu sama, tapi karena strukturnya beda, dia tuh akan memiliki perbedaan titik didih juga. Kayak gitu untuk yang soal nomor 2.
Oke, aku coba lanjut ya untuk soal berikutnya. Oke, yang soal nomor 3 ini tentang diagram fasa. Ya, apa namanya? Biasanya kan diagram fasa air, tapi ini aku buat diagram fasa metanol. Jadi di sini tuh ada diagram fasa metanol dan kalau diagram fasa itu biasanya apa namanya? Di kiri itu selalu fasanya padat. Terus yang di kanan ini ada cair dan di bawah itu ada gas. Nah, aku mengenalkan beberapa apa namanya komponen-komponen yang ada di diagram fasa yang bisa kita analisis. Jadi kalau di sini ada pertemuan dari tiga fasa ini tuh dinamakan titik triple. Triple. Nah, terus kalau yang di atas ini dinamakan titik kritis. Kenapa dinamakan titik kritis? Karena ketika si metanol itu berada di keadaan di atas ini, di luar ini, dia tuh fasa cair sama gasnya tuh nggak bisa dibedain lagi. Jadi kayak nyampur, dia tuh kadang bisa jadi cair, kadang bisa jadi gas, kayak nggak bisa dibedain gitu kalau udah ngelewatin titik kritis ini. Nah, terus cara bacanya tuh gimana sih? Untuk yang garis-garis ini tuh. Jadi kalau antara padat sama cair, jadi di apa selama garis ini itu mereka kayak eh berada di titik kesetimbangan. Jadi dia nggak pada ya, emang di perantara gitu. Kalau misal kondisinya tuh ada di tengah-tengah sini, di garis ini, selama di garis ini. Ini juga sama, cair jadi gas, sama ini perbatasan padat dan gas. Terus kita coba baca soalnya. Jadi Aulia ingin menaikkan suhu metanol dari 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, kalau kayak gini kita coba baca diagram fasanya. Jadi kalau diagram fasa itu yang mendatar atau sumbu X-nya itu suhu. Sedangkan sumbu Y-nya itu tekanan. Ini P. Nah, kita lihat suhunya. Suhunya 50 derajat. Kalau kita lihat di sini ada patokan ada 64,7. Berarti 50 itu ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini ya. Mungkin di sekitar sinian lah. Terus menjadi 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat lagi 100 derajat Celcius itu ada di antara tengah-tengah sini kemungkinan. Jadi dari sini ke sini. Ini 50, ini 100 misal aja. Nah, menurunkan tekanannya dari 1,5 atm menjadi 0,9 atm. 1,5 itu berarti di atas sini. Mungkin kemungkinan di atas sini. Dan kalau menjadi 0,9 itu mepet banget sama 1 atm. Jadi ini misal 1,5, terus ini 0,9, misal aja. Nah, kalau kita coba tarik garis, yang misalnya yang kondisi pertama kan dari 50 atau dari 1,5 atm. Ini yang pertama. Kita tarik garis seperti ini. Nah, terus kita tarik garis yang kedua di sini. Seret. Nah, tengah ini. Yang ditanyakan, proses perubahan fasa yang dilakukan Aulia dan fasa akhir metalnya itu apa? Kan kalau kita lihat dari yang apa namanya yang pertama, itu dia fasanya cair ya. Nah, cair menuju ke gas. Kalau dari cair ke gas itu nama perubahan fasanya adalah menguap. Berarti jawabannya yang paling benar yang ini, yang ini doang, yang C. Dan pastinya fase akhirnya itu gas, yang jelas. Soalnya dia berada di daerah sini. Meskipun nggak terlalu akurat, tapi ini tuh bisa dikira-kira gitu. Karena ada rentang-rentang angka yang bisa kita, apa ya, kayak sebagai pembantu gitu loh skalanya, angkanya gitu. Untuk bisa memperkirakan ini tuh letaknya tuh di mana. Oke, kayak gitu sih nomor 3. Nggak terlalu ribet. Oke, aku coba lanjutin ke nomor berikutnya. Yang nomor 4, jadi di Florida merupakan senyawa halida sulfur yang memiliki rumus molekul S2F2 dengan ini intinya kita tuh yang diminta bukan S2 apa ya? Ini tuh maksudnya ada ikatan rangkap antara S dan S. Jadi
S2F2 itu sebenarnya ada dua, apa namanya? Ada dua tipe, tipe bentuk molekulnya. Kalau yang biasa ini S2F2 sebenarnya bentuknya, jadi SF, ini F, ini F, ini F. Nah, harusnya tuh kayak gini, harusnya. Sorry, ini S2F4, sorry, sorry. Coba, salah, salah. Kayak gini sih. Nah, bener. S2F2 kayak gini sih harusnya. Nah, tapi yang diminta itu ketika S sama S-nya itu berikatan rangkap. Jadi kalau kayak gini, itu akan berubah lagi. Jadinya atom pusatnya itu yang F, yang sorry kok yang F, yang S, atom S yang di tengah ini. Jadi S, ini S, ini F, ini F. Nah, kayak gini baru. Kalau yang diminta soal, jadi yang diminta soal itu bukan yang atas, tapi yang bawah. Karena yang diminta itu ketika S sama S-nya itu berikatan rangkap. Nah, terus besar sudut ikatan ini S FSF pada SSF2 itu sekitar berapa? Nah, kalau kita lihat di sini yang sebagai atom pusat adalah atom S yang di tengah itu. Nah, ini ada atom pusat. Untuk menentukan dia itu punya PEB apa enggak, coba kita lihat elektron valensinya si S itu kan 6 ya. Udah dipakai buat berikatan 4, 4 elektron. Terus kita bagi 2. Nah, ini kita nentuin PEB. PBS-nya. Jadi 6 kurangi 4, 2. Berarti dapat 1. Nah, berarti di sini tuh ada 1 PEB sebenarnya. Nah, kalau ada 1 PEB kayak gini, berarti dia itu sebenarnya bentuk aslinya itu kayak gini. S, F. Jadi kayak agak berbentuk piramidal, segitiga piramida. Karena ada tolakan dari PEB-nya, ditolak gitu. Jadi kayak agak turun, jadi nggak segitiga planar. Nah, yang ditanyakan adalah sudut FSF. FSF yang ini, sekitar yang ini. Nah, kalau kita lihat gambarnya tuh mirip kayak apa namanya? Tetrahedral, tapi cuma memang ada satu PEB. Nah, kalau kita lihat tetrahedral itu contohnya CH4 gitu ya. CH4 itu tetrahedral yang sempurna, yang non polar gitu, yang sama-sama ininya, nggak punya PEB juga. Dia itu kalau kita apa ya? Kalau kita ingat, harus ingat-ingat sih. Apa namanya? Di perhitungan sudut antara ini itu 109 derajat Celcius, Celsius, 109 derajat. Nah, harusnya itu 109 derajat. Nah, karena ini tuh bentuknya menyerupai ini, menyerupai ini. Jadi kita bisa simpulin sudut yang di sini itu gak, mungkin bisa lebih atau bisa kurang. Eh, harusnya kurang sih, soalnya kan ini ada dorongan ya. Kemungkinan bakal kurang dari 109 sudutnya. Sudut. Jadi itu bakal kurang dari 109, namanya ada dorongan dari PEB itu. Jadi kemungkinan ada di sekitar 109. Kalau di 120 masih kebesaran, soalnya dia tuh bukan planar. Kalau 90 itu terlalu kecil juga. Jadi yang paling mendekati itu yang B, 100. Kayak gitu. Oke, kalau ada yang tanyakan, langsung tanyakan di chat atau mic. Oke, ini belum ada tulisan soalnya ya. Nomor 5 deh. Aku lupa. Ini soal nomor 5. Nah, oke. Nomor 5 ini tuh uh, soalnya kayaknya tentang titrasi. Nih, kemudian di titrasi. Jadi, biasanya meskipun soal pilihan, tetap ada soal hitung-hitungan. Dan salah satunya ini titrasi. Nah,
ini massa ini campuran itu ditambahkan ke dalam larutan ini yang berlebih. Nah, pada penambahan ini natrium ini bereaksi dengan CaCl2 menghasilkan endapan. Nah, berarti yang pertama itu reaksi apa ya? Pokoknya untuk menyelesaikan soal titrasi, kita harus paham reaksi-reaksinya dulu. Oke. Untuk menyelesaikan soal titrasi, kita harus tahu reaksi-reaksinya dulu. Jadi yang pertama itu eh, Na2CO3 ini bereaksi sama CaCl2 akan menghasilkan ini. Kalau kita tulisin, reaksi pertama itu ini. Na2C2O4 tambah CaCl2 hasilnya CaC2O4. Nah, ini tuh endapan. Kalau endapan itu berarti solid. Nah, apa namanya sisanya itu kalau menghasilkan endapan ini nggak mungkin kan Na sama Cl-nya hilang. Berarti dia tuh kayak jadi produk sampingan aja NaCl, tapi dalam apa ya? Dalam larutan gitu. Nggak bakal hilang. Jadi meskipun menghasilkan endapan ini sebenarnya ada tambahan di belakangnya ini. Tapi kalau kalian nggak mau nulisin NaCl-nya juga nggak apa-apa karena nggak terlalu penting biasanya. Terus yang berikutnya, endapan yang dihasilkan dilarutkan dalam asam dan kemudian dititrasi dengan larutan KMNO4. Titik ekuivalen terjadi setelah ini volume KMNO4-nya sekian. Berikut persamaan ion bersih ketika titrasi. Nah, apa namanya? Yang kedua itu reaksinya yang ini. Ini yang kedua. Ini aku nyetarain. Soalnya aku tahu ini tuh soal perhitungan. Kalau mau nyetarakan reaksi itu ada di soal yang lainnya. Nah, jadi ini reaksinya udah setara. Kalian nggak usah nyetarain lagi. Berarti apa namanya? Untuk menyelesaikan ini kita ngerjainnya mundur dari reaksi kedua, dari reaksi dua ke reaksi ke yang pertama. Jadi yang reaksi kedua kan ini ya, diketahuinya molnya si MnO4. Jadi kita tulis dulu molnya MnO4. Atau KMNO4 atau MnO4 min, boleh aja, sama aja. Itu sama dengan 0,109 dikali sama 37,68. Nah, hasilnya itu sekian. Aku lupa ngitungnya berapa. Bentar deh. Aku coba lihat dulu. Wait. Oke. Jumlahnya itu 4,107 milimol. Oh, mana tadi? Ini ya. 4,107 kalau dihitung. Terus ini dapatnya mol MnO4 min. Berarti yang kita butuhkan adalah molnya C2O4. Kenapa? Karena di reaksi satu itu ini ada C2O4-nya. Sedangkan yang ditanyakan itu massa endapan CaC2O4. Jadi kita kalau kita nemuin molnya C2O4 dari reaksi kedua, kita otomatis bisa langsung cari endapan massa endapan Ca yang ditanyakan soal. Jadi molnya ion C2O4 2 min itu sama dengan kita pakai perbandingan koefisien 5/2 dikali 4,107. Oke, nyontek dulu. 10,267 268 lah ya. 10,268 milimol. Nah, terus ini kita udah dapat ya, molnya C2O4 2 min. Lihat di sini. Reaksi penguraian ini CaC2O4 itu sebenarnya kayak gini kan. Ca2 plus tambah C2O4 2 min. Bagi 2 gini aja. Berarti kalau kita dapat molnya si C2O4 2 min itu ini sekian.
2,268. Berarti molnya si CaC2O4-nya juga sama. Ini mol ininya juga sama. Sama-sama 10,268 milimol. Nah, terus untuk mencari massa berarti kita harus ngalikan dengan MR. MR-nya CaC2O4 di massa di 10,268 dikali sama 40 ditambah 12 kali 2 ditambah 16 kali 4. Nah, ini kalau kalian hitung nanti bakal dapat hasilnya itu 1,314. 1,314. Sorry. Bentar. Bentar ya, bentar. Oh, sorry. Ini bukan 1,134, tapi ini 1,134 miligram. Karena tadi milimol. Satunya milimol. Sedangkan yang gram. Jadi kayak dikali 10 pangkat minus 3. Kayak gitu untuk cara pengerjaannya. Oke, kita next soal berikutnya. Oke, yang keenam ini, kalau misalnya ada yang tanyain aja. Yang keenam itu tentang termokimia, tapi apa ya? Ada sedikit modifikasi gitu. Nah, kita baca baik-baik soalnya. Dalam kondisi kekurangan O2, pembakaran asam benzoat berlangsung tidak sempurna menghasilkan gas CO dan H2O. Jadi kalau tidak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O. Diketahui entalpi pembakaran sempurna asam benzoat, entalpi pembentukan standar dari CO dan CO2 itu masing-masing sekian. Nah, kalau yang ditanyakan, kalau reaksi pembakaran asam benzoat pada kondisi kekurangan. Nah, kalau pada kondisi kekurangan O2, kita coba tulisin apa namanya? Tulisin reaksinya. Jadi asam benzoat kan ini ya, udah dikasih rumus molekulnya, C7H6O2. Ini dikasih oksigen. Nah, ternyata udah dikasih soal, di keterangan di soal, kalau dia nggak sempurna akan memastikan gas CO tambah H2O. Jadi bukan CO2 lagi. Terus kita coba setarakan. Ini 7, terus H-nya itu ada 3. Berarti totalnya itu ada, ini 7, 10, 10 kurangi 2, berarti ini 4. Oke. Jadi udah pas kayak gini. Nah, ini kita harus mencari H-nya. Data bakarannya itu berapa? Nah, yang diketahui di soal itu apa aja? Ada entalpi pembakaran sempurna. Kalau entalpi pembakaran sempurna itu kayak gini. C7H6O2 tambah O2. Hasilnya CO2 sama H2O. Jadi kalau jadi CO2 itu 7, berarti H-nya itu 3. Terus berarti 14 sama 3 itu 17 ya. 17, 7. Berarti ini 15 per 2. Ini udah dikasih tahu soal itu dapatnya sekian. Entalpi pembakaran sempurna. Jadi ini tuh delta H-nya itu sama dengan minus 3227 kJ per mol. Terus apalagi yang diketahui? Yang diketahui itu delta HF, CO sama CO2. Nah, kalian harus tahu untuk delta HF itu penulisan reaksinya itu kayak gimana. Jadi, delta HF itu reaktannya adalah unsur-unsur penyusun dari produk dari senyawa yang diinginkan. Misal CO, jadi CO itu diproduk, harus menjadi produk. Nah, yang reaktan itu ada apa aja? C, solid, ditambah O2, gas. Nah, kita setarakan, ininya harus tengah. Ini baru dapat delta HF-nya CO. Nah, ini dengan minus 99. Untuk CO2,
hampir mirip dengan CO, cuma bedanya memang jumlah atomnya aja. Ini solid tambah O2 gas. Nah, ini delta HF CO2 sama dengan minus 393,5. Ini kJ per mol. Semuanya kJ per mol ya. Nah, yang diminta soal itu yang ini, yang atas ini. Itu berapa nilainya? Gimana caranya? Kita harus mengotak-ngatik dari ketiga persamaan di bawah ini. Gimana caranya supaya menghasilkan reaksi yang ini? Jadi itu kita memanfaatkan hukum Hess, nama terkenalnya hukum Hess. Jadi kayak kalau misal kita jumlah-jumlahkan, itu bakal ada yang tereliminasi kanan kirinya, terus nanti akan menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, untuk gimana cara manipulasinya? Aku itu nggak apa ya, kayak nggak bakal nulisin satu-satu ulang reaksi-reaksi yang lainnya. Tapi kita lihat aja ininya. Bentar. Oh, sorry, sorry. Wait. Jadi kalau kita lihat ini produk reaksi yang diinginkan itu ada asam benzoatnya. Berarti yang ini tuh kita pakai. Ini kita pakai. Dan asam benzoatnya tuh dari kiri dan koefisiennya udah sama. Jadi delta H-nya nggak usah diapa-apain lagi. Jadi apa namanya? Ini delta HC-nya itu sama dengan delta H yang ini minus 3227. Terus di sini tuh ada O2. Nah, di kedua reaksi ketiga reaksi lainnya itu ada O2-nya. Kita nggak usah pikirin dulu O2 karena senyawanya banyak. Jadi kita skip dulu. Kita ke CO. Di sini ada 7 CO. Untuk mendapatkan 7 CO berarti apa namanya? Kita harus ini ada CO ya. Harus membalik ke reaksi kedua dan mengalihkan 7 dengan 7. Nah, berarti ini ditambah dengan 7 dikali ini tuh reaksinya harus dibalik. Soalnya biar CO-nya itu tereliminasi. Jadi ini kalau dibalikkan jadi CO ini C tambah setengah O2. Nah, berarti ini 7 dikali 99. Nah, terus ditambah lagi di sini apa namanya? Butuh CO2. Butuh untuk menghilangkan CO2-nya. Cara menghilangkannya yaitu kita butuh reaksi yang ketiga. Jadi reaksi ketiga ada CO2-nya. Kita harus balik sorry. Yang ini tuh kayaknya nggak usah dibalik. Ini nggak usah dibalik. Kenapa nggak usah dibalik? Kita butuh CO-nya ada di kanan. Di sini ini tuh finalnya tuh CO-nya harus di kanan. Ini CO-nya udah di kanan. Jadi ini tuh dikali minus 99. Terus yang terakhir baru yang dibalik. Yang terakhir itu dibalik 7 dikali 393,5. Nah, ini itu baru hasilnya adalah wait, aku lupa. Yang A. Sininya tuh yang A itu yang ini, minus 1165,5 kilojoule per mol. Yang ini jawabannya. Oke. Ada yang tanyakan dulu sebelum aku lanjut ke berikutnya. Kalau belum ada, coba kita lanjutin. 7 itu juga sama, termokimia juga. Berdasarkan diagram entalpi di sana, tentukan nilai entalpi reaksi di atas nilai X. Yang dicari ada nilai X. Terus kalau kita lihat di bagannya, di ininya, apa grafik energinya, X itu kan di sini ya. Dari NO2 menjadi NO. Terus kita lihat aja di reaksi mana yang mengandung NO2 sama mengandung NO.
Di sini ada NO2 dan di sini ada NO. Nah, kita bisa ngira-ngira aja berarti nanti reaksinya itu bakal pakai reaksi yang ini. Tapi kita lihat dulu koefisiennya. Di sini kan koefisien NO2-nya 1. Di sini juga NO-nya 1. Sedangkan di soalnya itu ada 2 koefisiennya. Nah, makanya supaya sama-sama 1, maka nanti delta H-nya itu harus dibagi 2. Itu dibagi 2. Nah, jadi berarti minus 113,14 bagi 2. Dapatnya itu minus 56,57 kilojoule per mol. Kilojoule. Nah, ini baru apa namanya? Dapat nilainya X-nya A. Ini nggak terlalu susah untuk apa namanya? Termokimia. Termokimia itu yang penting harus tahu gimana cara ngerjainnya. Apa ya? Harus tahu reaksi-reaksi yang dibutuhin itu apa, mana reaksi yang nggak dibutuhin. Jadi yang sebenarnya soal ini, soal yang nomor 1 sama 2 itu nggak penting. Yang kita butuhin itu yang ketiga doang. Soalnya ada senyawa ini tadi. Kayak gitu. Maaf Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Kan yang ditanya X itu bukannya yang NO2 jadi NO. Jadi Oh, oh ya, deltanya sorry. terus Aku positif. ini positif ya, berarti ke atas. Sorry. Ya, ya, makasih udah diingetin. Oke, meskipun ini udah dibagi 2 kan minus. Nah, tapi ya jawabannya yang benar Kak, positif. Dia jadi positif 56,57 karena X-nya itu panahnya ke atas. Jadi panah itu juga mengartikan nilai dari entalpi, nilai dari energi. Jadi kalau panahnya ke atas, pasti dia tuh positif. Kita lihat dari sini contohnya. Jadi 28,965 itu positif karena dia panahnya ke atas. Sedangkan kalau ini juga sama positif. Kalau panahnya ke bawah, baru dia nanti nilainya itu negatif. Ya benar. Jadi yang benar yang B. Makasih udah diingetin. Oke, ada lagi yang tanyain. Oke, aku lanjut soal berikutnya. Nah, soal yang ini apa namanya? Tentang stoichiometry untuk menentukan rumus molekul. Nah, pasti sih Kak, kalau soal jenis ini nggak mungkin nggak keluar. Soalnya ini emang basic dan harus dikuasain. Jadi, aku langsung aja cara ngerjainnya. Di sini tuh udah diketahui pembakaran senyawanya, sampelnya tuh ini, sekian. Jadi, masa ini ya, masa X-nya itu, kalau misal kalian bingung, ditulisin aja yang diketahui apa aja. Masa X-nya itu sama dengan 0,221 gram. Terus dibakar dengan oksigen 2, min 2 selalu. Jadi BI-nya tuh harus 2, O-nya 3. Ini materi tentang tata nama. Ini didapatkan 0,142 gram. Nah, terus ada masanya air H2O. H2O itu 0,0275 gram. Nah, terus gimana untuk kita menentukan rumus molekulnya? Nah, di sini kita bisa menghitung massa C, massa BI, sama massa H dari senyawa-senyawa produk dari pembakaran. Jadi kalau misal buat biar kebayang, jadi misalnya itu ada gini, BIX, CY, HZ, O apa ya? BI ini berapa? Nah, alternatif lain untuk nyari massa O-nya itu nanti itu kayak gini. Ini untuk massa O-nya itu massa sampel, massa ini ya, massa sampelnya, massa X-nya dikurangin sama massa BI ditambah massanya C ditambah massanya H. Kayak gitu untuk cari massanya O. Jadi jangan cari O masing-masing di sini. Soalnya dia bakal kecampur sama oksigen, massa dari oksigen pembakaran. Nah, makanya alternatifnya ini.
Nah, terus apa namanya? Berarti untuk cari apa namanya? Yang pertama C ya. Coba kita cari yang massa yang C. Nah, berarti untuk cari massa C itu sama dengan 12 per MR-nya CO2 itu 44 dikali massanya 51,051. Terus yang satunya 3,6, BI-nya 0,127. 0,127. Kalau H-nya itu dapatnya 3,05 10 pangkat minus 3. Nah, O-nya itu berarti 0,21 dikurangin ini semua. Ini satuannya gram semua. Gram semua. 0,051 tambah 0,127 tambah 3,05 10 pangkat minus 3. Nah, ini akan didapat massa O-nya adalah 0,0393. Nah, kalau udah dapat massa C, B, I, H, sama O, berarti kita tinggal membuat perbandingan molnya masing-masing. Mol BI, mol banding mol C, banding mol H, banding mol O. Nah, ini untuk mol berarti kita bagi sama AR-nya masing-masing. Ini, sorry, BI itu bukan yang ini. BI itu yang ini 0,127 dibagi 209. C-nya 0,051 bagi 12. Hanya 3,05 kali 10 pangkat minus 3 per 1. Soalnya H itu 1. O-nya 0,0393 per 16. Nah, ini kalau kalian hitung, apa namanya, nanti angkanya itu bakal dapat kecil gitu, 10 pangkat minusan. 10 pangkat minus 3 lah, 4 lah gitu. Tapi nanti hasil dari ini tuh bakal dibagi lagi sama nilai yang paling kecil. Jadi nanti dibagi sama nilai paling kecil. Ini dibagi nilai paling kecil. Itu akan didapatkan pokoknya dapat perbandingan bulatnya itu 7 bentar. 1 banding 7 banding 5 banding 4. 1 banding 5 banding sorry, 7. Kebalik. 1 banding 7 banding 5 banding 4. Ya, pokoknya setelah proses lima O4. Nah, yang diminta adalah rumus molekul, bukan rumus empiris. Sedangkan kita udah dapat massa molarnya sekian kan. Nah, berarti ini tuh gimana cara untuk mencari apa namanya faktor pengali ya. Sebutannya itu faktor pengali. Jadi ini rumus empirisnya itu dikali suatu n gitu, nggak tahu apa, suatu bilangan n. Ini MR-nya ya. MR-nya ini dikalikan 1N itu sama dengan MR-nya si senyawa X-nya itu. Ya, yaitu 100,086. Ya, di ini tuh, bentar, lihat lagi. 362. Nah, berarti ini tuh N dikali 362. Itu sama dengan 186. Nah, berarti untuk N-nya itu sama dengan 1086 dibagi 362. Hasilnya itu bakal dapet 3 angkanya. Nah, karena faktor pengalinya itu 3, berarti kita cari di sini tuh apa angka-angkanya yang di sini
BI-nya dikali 3, C-nya kali 3, H-nya dikali 3, O-nya juga kali 3. Nah, kalau dikaliin 3 semua, jawabannya itu yang E, yang benar. Kayak gitu. Akan dapat rumus Coulomb seperti itu. Oke, ada yang tanyain dulu? Kalau aman, aku coba lanjut soal berikutnya. Untuk yang nomor 9 ini nggak terlalu ribet. Ini tuh cuma tentang soal pengetahuan kimia atau kimia unsur. Jadi, ini ada praktikan menumpahkan larutan H2SO4 di atas meja, lalu menaburkan serbuk natrium hidrogen karbonat, dan mengamati ada gelembung-gelembung gas yang mulai terbentuk. Ia terus menaburkan sampai gelembung gasnya itu tidak terbentuk lagi. Gas yang terbentuk adalah apa? Jadi kita tinggal coba tulisin aja reaksi dari H2SO4 ditambah NaHCO3. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ada reaksi kayak gini tuh biasanya apa ya? Kita curiganya itu kayak tuker ion gitu ya. Awalnya kayak tuker ion. Jadi Na-nya itu bakal sama ini ion SO4, H plusnya akan sama HCO3. Jadi kalau kita tulis Na2SO4, soalnya SO4-nya kan SO4 2 min. Ditambah, nah masalahnya kalau H plus ketemu sama HCO4 min, HCO3 min, itu nggak bakal jadi H2CO3, tapi akan terurai, langsung terurai jadi H2O plus CO2. Emang kayak gitu, gampang terurai. Jadi ion karbonat itu kalau misal bereaksi sama asam itu kayak gampang terurai dia jadi air dan gas CO2. Jadi apa namanya? Gelembung yang terbentuk itu gas apa? Gas CO2 jawabannya. Kayak gitu. Oke, ada yang tanyain lagi? Ini mungkin ini aman, masih aman. Ini yang termasuk soal yang gampang. Kalau kalian tahu teorinya. Terus yang untuk nomor 10, ya, nomor 10 itu salah satu metode untuk menentukan konsentrasi ion nitrit. Itu ada dua tahap. Tahap yang pertama dia dititrasi sama imin, dan tahap kedua dititrasi pakai ini Na2SO3 sama kanji. Nah, pada reaksi satu yang disetarakan nilai E per A-nya itu berapa. Jadi, kalau kita lihat soal ini harus teliti, yang diminta adalah reaksi satu aja. Jadi, yang kita harus setarakan reaksi satu, cukup reaksi satu aja, jangan reaksi dua. Reaksi duanya nggak terlalu perlu disetarain. Nah, untuk menyetarakannya kayak gimana? Aku lebih suka pakai setengah reaksi. Meskipun ini nggak ada ionnya sama sekali, tapi pokoknya ya, dalam bentuk apapun, aku lebih suka pakai setengah reaksi. Nah, caranya kayak gimana? Jadi kan ini yang berubah biloxnya tuh N-nya. N-nya di sini tuh -4 plus bentar, plus 3 ya kalau nggak salah. Di sini tuh plus 3, sedangkan di sini tuh plus 2. Soalnya O-nya -2. Terus yang berubah lagi, I-nya di sini -1, sedangkan sini itu min, bisa dikata min sepertiga. Padahal sebenarnya I3 min, fun fact ya, fun fact, I3 min itu terdiri dari I min plus I2 sebenarnya. Jadi kayak I min yang ini tuh berubah jadi I2, terus bergabung sama I3 min. Fungsinya kenapa membentuk I3 min? Supaya dia tuh larut dalam air. Ini fun fact aja sih, kalau misal ada soal-soal titrasi atau apalah. Ini mungkin ada alasan kenapa kok nggak jadi I2 aja sih I-nya? Kayak I kan yang N-nya jelas-jelas tereduksi. Terus I-nya tuh harusnya oksidasi. Nah, oksidasinya kok kenapa sih jadi I3-min? Berarti dia nanti apa namanya? Biloxnya nggak apa? Angka bulat dong. Jawabannya sebenarnya angkanya bulat. Ini I2 kan 0 ya. Tapi emang ada tambahan satu minus dari I-nya ini. Makanya jadi -1/3. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, mungkin ya hampir sejam. Ini akan jadi soal terakhir. Aku akan coba langsung gimana caranya tarik ininya.
Nah, jadi yang bersesuaian itu kita tulisin dulu. Jadi HNO2 sama NO. Terus yang imin itu sama dengan panahnya I3-. Kita selesaiin satu-satu yang atas. Ini kan yang berubah N-nya. Nah, kita lihat apa namanya, jumlah atomnya udah sama, udah setara. Kita nggak usah ubah-ubah lagi. Terus kita lihat O-nya. O-nya di kiri 2, yang kanan 1. Berarti kita harus tambahin O lagi, yaitu dengan cara menambahkan H2O di kanan. Setelah kita nambahin O-nya udah setara, kita baru setarain H-nya. H-nya yang kanan itu ada 2, yang kiri ada 1. Berarti kita harus tambahin H plus di kiri. Habis di kiri, terus eh, berikutnya, langkah terakhir itu menyamakan muatan. Di kanan muatannya netral, nggak ada muatan, di kiri ada plus 1. Makanya buat sama-sama ini netral, kita harus tambahin elektron di kiri. Jadi elektron itu bermuatan -1. Terus ini yang reaksi pertama, setengah reaksi pertama. Yang setengah reaksi kedua yang ini. Kita lihat yang berubah I-nya. Di sini I-nya yang di kanan 3, yang di kiri masih 1. Kita apa namanya, ubah dulu koefisiennya jadi 3 imin biar sama-sama setara. Nah, terus di sini nggak ada O, nggak ada H. Berarti kita langsung loncat ke ini penyetaraan muatan. Karena di kiri itu muatannya -3, sedangkan di kanan itu -1. Jadi ini 3 kali -1, ini -1 aja. Kita butuh 2 elektron. Nah, 2 elektronnya taruh mana? Di sini. Biar sama-sama -3, kanan sama kiri. Baru kita setarakan. Elektronnya yang di atas 1, berarti kita kalikan 2, biar elektronnya sama. Yang bawah kita kalikan 1, soalnya udah 2. Jadi cari KPK-nya antara atas sama bawah. Nah, berarti itu 2HNO3 ditambah 2H plus ditambah 3 imin. Hasilnya 2NO tambah I3- tambah 2H2O. Nah, udah. Terus per A itu berarti yang ini I3-, koefisiennya I3- 1. Terus yang A itu HNO3 2. Berarti E per A itu sama dengan setengah, sama dengan 0,5. Jawabannya yang A. Oke, saya gitu. Oke, karena ini udah sejam, mungkin aku akan open diskusi buat berikutnya yang mau ditanyakan selama 10 soal yang tadi, atau mau nanya yang lain, dipersilakan buat teman-teman semuanya. Oh, bunganya mungkin coba tanya ke panitianya. Aku kurang tahu. Mungkin ada soal-soal yang masih bingung, atau apa namanya, tadi penjelasanku masih ada yang kurang, bisa langsung ditanyain aja. Oke, apa namanya, karena udah jam 23.08 juga udah lewat, dan mungkin apa namanya, aku serahin aja lagi ke Zaki karena waktunya udah habis juga. Jadi makasih semuanya. Mungkin akan dilanjutkan ke sesi dokum. Oke, terima kasih Kak Habibah atas pembahasan soalnya yang sangat lengkap sekali ya teman-teman. Sayang nih cuma bisa 10 soal karena waktu yang ada kita cuma 1 jam aja. Tes, apakah suaraku udah terdengar nih? Agak putus-putus. Oke. Aku sekarang udah jelas nggak, Mbak?
Tes, apakah suaraku udah jelas? Udah. Oke, udah jelas ya. Oke, terima kasih Kak Habibah atas pembahasannya yang sangat lengkap. Aman. Sayang nih, cuma 10 soal aja karena waktu yang terbatas, cuma 60 menit kita untuk pembahasan soal. Mungkin lain kali bisa lebih lama ya. Nah, untuk aja ada pertanyaan mengenai pengumuman. Oke, pengumuman nanti akan diumumkan sekitar tanggal 20-an ya. Karena sekarang sedang proses penilaian. Nah, karena kita udah di penghujung acara, langkah baiknya kita mendokumentasikan dulu teman-teman yang ada di sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk dapat on cam, kami minta tolong untuk on cam sebentar ya untuk dokumentasi. Oke, yuk teman-teman on cam dulu yuk. Yuk on cam. Bentaran doang. Kita mau dokumentasi. Nah, ini Kak Asri udah on cam. Oke, Raffi udah on cam. Yuk yang lainnya yuk. Mana nih teman-teman calon medalis? Ini Kak Ajeng Putri. Yuk, ayo Kak Ajeng Putri tadi mau on cam kayaknya. Aku tunggu sampai 841 ya. Oke. Kak Tuan, nah ini Kak Sultan on cam. Ayo Kak Sultan kok dimatiin lagi? Kita tunggu. Nah, udah 841 ya. Akhir. Oke, kalau emang cuma 2 orang aja nih yang mau on cam, nggak apa. Ayo Kak Habibah kita dokumentasi dulu. Oke, untuk teman-teman yang on cam bisa mengambil posisi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Semoga ilmu yang didapat pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman khususnya ketika pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota nanti. Sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Makasih Kak Jaki. Idola banget deh. Mungkin teman-teman bisa yang ingin meninggalkan room dipersilahkan. Oke, Basuan ya, Mbak ya. Oke. Tuh, Bapak, sorry, sing enek sedikit. Ngakak sumpah. Mau iki aku iki kate iku ta wawancara to. Lah kok sing mlebu iki Habibah Oyol ini digawe ca. Aku ya lali lek jam-jam ini. Oh ya wis lah. Aku takut Agi mau. Yes. Mari kan berarti. Ya wis aman. Ah. Kamu ITB kapan? Ujian. Jadi hari ini ujian. Itu ya ujian ITB. Wis mari. Ujian akhir maksudku. UAS maksudku. Wis. Wis. Iya, wis kabeh. Wis tinggal prei berarti. Iya. Wis tinggal prei berarti. Iya wis prei. Iya, Jen. Wis mari prei saja nih. Oh. Wis, tapi ya aku ono kegiatan. Apa organisasi apa mahat apa asrama? Ya asramaku iki. Ya ono acara terakhiran. Terus aku berarti semester ngarep kos. Udah metu apa lanjut pengerus?
Ya ngekos soalnya nggak lolos iku sing tahap berikutnya. Soalnya per tahun aku kayak kan iki beasiswa, jadi aku ini nggak lolos seleksi nih. Jadi ya wis, Hmm, ya, ya. ya wis Wis ngelek ya. kosan. Untuk beasiswa talenta kok aman. Ya wis dah, makasih. Iku main sing FGD ya aku dulu sih aku sih belum tak Mm-mm. sore aja lo belum mari tak susun. Aslinya iku sih, aku pengen minta pendapat deh tiap perwakilan bidang. Kan Alfa Academy katanya kayak nggak video pembelajaran dari Olim atau kayak ruang Ya apa guru ya apa ya tapi apa? Olim. Alfa Academy kayak nggak buat ruang guru tapi versi untuk untuk mata pelajaran Olim. Jadi kok enek sih video pembelajaran, Oh, latihan soal terus pembahasan ambek materi dalam bentuk kayak ruang artikel. guru no Yo, kompetisi. tapi kini khusus untuk kompetisi ya, like aku ya. Tes tes. Iki, Aku nge-like iki internetku apa internetku? internetku. Standarnya. Ya, itu pokoknya ini katanya kayak ruang Ya guru tapi wis. versi Odim. Ya, kok teko bidang-bidang kan apa kok Oh, apakah seperti apa apakah cocok terus seberapa banyak materinya kayak kimia ini lebih cocok akeh materi ini apa akeh latihan soalnya atau untuk olim dan lain sebagainya kan ya bisa dipukul rata atau kayak cara belajar tiap mapel olim. Nah, aku pengen tidak mendapati terus cara intinya kita itu pengen gimana caranya secara online orang siswa itu mm, bisa belajar materi olim jadi nggak perlu merogoh kocek yang cukup banyak gitu loh. Jadi intinya tidak ada alasan biaya untuk jadi medalis. Itu sih intinya. oh kayak apa ya? Oh, oh niatnya kayak apa sih? Ruang guru versi isinya olim tok ngono lah Yo, materi ini. benar, Apa ya benar. bu? Iya ya kayak ngono. Kan panjang banget Oh, tuh prosesnya. Besar banget tuh bisa sih proyeknya. tapi ya Ya, effort. Nah, ini kan uh disusun kayak kudu penyesuaian tiap gawe materi. ya kayak matkul itu mata pelajaran kayak gimana nanti sistem pengorganisasiannya itu proses pembuatannya itu sepertinya kayak gimana kayak gitu ya kan kok paling butuh uang akeh Mm-mm. kayak yo memanajerial area olim sisa nih kan ya agak susah gampang ya gitu lah oke soalnya ini yo bar Mm. untuk pendanaan 15 juta atau ITS ya lumayan dibuat aja lah Tekan di pendanaan. itu ITS Oh, telulas juta bersih ancen ngajukno apa ancen ya ya apa? ngajuk nih proposal ngono Ancen ITS ero apa mau ngajukno ta ya apa iku untuk pendanaan. ngajuk nih yes kayak gitu ya sebagai aku kate ngajar nih ngelek nih Oh, ngajukno. Oh, ngajar nih aku kasih ya nanti via chat atau mm-mm. via diskusi lagi lain di forum lain terima kasih Oke, untuk oke. malam hari ini Ya, iya. oke Mm-mm. ya akan silakan untuk teh terima kasih bah assalamualaikum Ya, iya. Waalaikumsalam. tes dit suaraku masuk gak dit Cek. Assalamualaikum Kak. Halo Kak, suara saya ada? udah suaraku masuk gak Masuk Kak, aman Kak.
Oke, oke. Oke, oke. Oke, terima kasih udah join. Maaf ya, Kak Terat kerja siapkan lagi. Bentar. Iya Kak, siap Kak. Jadi kita bahas soal yang kemarin dulu. Si. Oke, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali pada privat malam hari ini, dan ini mungkin privat terakhir ya untuk